Assalamualaikum semuanya. Karena banyak banget yang nanya gimana caranya kerja di Jerman. Oke, buat informasi aja, untuk saat ini aku belum kerja karena masih riwah sama bayi. Tapi aku udah kumpulin informasi yang ringkes banget buat kalian, dan kalian bisa nonton sambil jalan-jalan bareng aku di video ini. Oke, sekarang siapin catatan kalian. Yang lulusan SMA silahkan boleh nonton video kita yang lain dulu, kayak yang Ausbildung, Au Pair, dan Chancenkarte. Karena di video yang sekarang aku tujukan lebih kepada kalian yang lulusan S1 atau lebih. Nah, karena ini konteksnya melamar pekerjaan ke luar negeri, aku tegaskan kalian harus mau repot dan rajin mencari informasi. Harus rajin bertanya, tapi bertanya hal-hal yang tidak bisa kalian temukan sendiri. Jadi kalian biasakan apa-apa cari tahu sendiri dulu. Nanti kalau udah nyari nggak ketemu baru tanya gitu. Oke? Nah, yang pertama adalah tentang persiapan dokumen. Jadi ada beberapa dokumen yang harus disiapkan sebelum melamar pekerjaan. Yang pertama adalah CV atau kurikulum vitae. Bahasa Indonesianya adalah daftar riwayat hidup. Ya pastilah ya, setiap kita melamar kemanapun, nggak cuma ke Jerman, di Indonesia pun kita membutuhkan CV untuk mendaftar pekerjaan. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah di CV yang kalian gunakan untuk melamar di perusahaan Indonesia atau pekerjaan di Indonesia, itu biasanya di bagian informasi pribadi ada hal-hal pribadi yang sangat pribadi, misalkan status pernikahan, menikah atau lajang kayak gitu. Terus juga agama. Kalau di Jerman, hal-hal seperti itu tidak perlu dituliskan dalam CV karena menurut mereka apa yang menjadi informasi pribadi biarlah menjadi rahasia gitu. Tapi yang mereka perlukan adalah informasi pribadi seputar nama, alamat, nomor telepon, email, dan foto profesional. Itu opsional ya, tapi alangkah lebih baik kalau kalian menggunakan foto gitu. Nah, urutannya setelah link atas ya, CV itu foto dan informasi pribadi. Lalu di bagian bawah ada sedikit 1 atau 2 kalimat ringkasan profesional yang menjelaskan siapa kalian dan apa yang kalian cari. Nah, di bagian bawahnya baru pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini kalian harus menuliskannya secara runtut dari yang paling baru sampai ke pekerjaan kalian yang paling awal dulu. Di pengalaman kerja itu kalian menuliskannya juga harus rinci gitu. Posisi kalian apa, job desk kalian apa, di perusahaan apa, tanggung jawab kalian apa, pencapaiannya apa. Kalau misalkan ada achievement boleh kalian tuliskan di situ kayak gitu. Nah, di bawahnya pengalaman kerja itu baru riwayat pendidikan. Jadi daftar pendidikan kalian itu dimulai sama runtutannya yang paling baru. Jadi misalkan kalian S1 atau S2 ya S2-nya yang paling atas atau S1-nya yang paling atas kalau itu yang memang yang terbaru. S1 yang paling atas, lalu SMA. Nah, TK, SD, SMP udah nggak usah ditulis, itu nggak masuk. Lalu di bawahnya ada keterampilan atau skills. Ketika menyertakan keterampilan di dalam CV, pastikan kalian menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kalian lamar. Misalkan kalian melamar sebagai seorang graphic designer gitu ya. Walaupun kalian bisa memasak, nggak perlu ditulis di CV keterampilannya saya bisa memasak gitu kan, nggak nyambung ya. Harusnya kalau kalian mendaftar sebagai graphic designer ya yang kalian tulis sebagai keterampilan adalah menguasai Photoshop, menguasai Adobe Illustrator, atau menguasai CorelDRAW kayak gitu. Ini contoh. Jadi keterampilan yang kalian bisa, walaupun kalian punya banyak banget keterampilan, ya pilih aja yang sesuai dengan apa yang kalian lamar kayak gitu. Lalu di bawahnya lagi ada bahasa. Nah, kalau di CV yang digunakan untuk melamar pekerjaan di Indonesia itu tergantung tempatnya. Jadi kalau misal perusahaannya adalah perusahaan Indonesia, kalian tidak perlu mencantumkan ini karena jelas kalian pasti bisa berbahasa Indonesia. Dari surat-surat yang kalian kirim kan pasti menggunakan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau perusahaannya adalah perusahaan asing, biasanya kalian bisa menuliskan bahwa kalian bisa berbahasa Inggris dan itu dituliskan levelnya. Kalau kalian pernah tes yang benar-benar tes resmi bahasa Inggris, bisa dituliskan level saya sekian gitu. Pokoknya semakin rinci semakin bagus. Yang jelas tidak boleh bohong.
Soalnya jaga-jaga begitu kalian diwawancara takutnya ditanya kan, nanti bohongnya tambah lebar makin nggak karu-karuan dan itu nggak bagus gitu. Nah, tapi untuk yang di Jerman, beberapa perusahaan itu hanya mengharuskan kalian untuk bisa berbahasa Inggris, jadi Jermannya nggak wajib. Tapi alangkah lebih baik kalau kalian bisa berbahasa Jerman. Kemungkinan diterimanya itu lebih besar kalau kalian bisa berbahasa Jerman. Karena apa? Bukan hanya urusan pekerjaan, kalian sehari-hari akan menggunakan bahasa Jerman. Jadi menurutku akan lebih baik kalau kalian belajar bahasa Jerman kayak gitu. Yang selanjutnya adalah referensi. Nah, alangkah lebih baik kalau referensi ini diberikan oleh pemberi kerja yang sebelumnya kayak gitu. Jadi mereka bisa memberi kesaksian bahwa oh iya, anak ini kerjanya bagus, dia pernah mencapai ini gitu. Ketika kami menghadapi masalah seperti ini, dia bisa menyelesaikannya dengan seperti ini gitu. Jadi ada saksi gitu yang mengakui kerja kalian kayak gitu. Tapi kalau nggak ada referensi pun ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi alangkah lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah surat lamaran. Surat lamaran kalau di Indonesia itu kan cuma sekedar pembuka, kalau aku bilangnya ya, cuma sekedar pembuka, kayak bilang oh aku mengetahui lowongan ini misalkan dari Instagram gitu, dan aku tertarik karena ini match dengan background aku dan aku berpengalaman di bidang ini gitu. Tapi cuma sebatas garis besar aja karena detailnya udah ada di CV kayak gitu. Tapi kalau surat lamaran pekerjaan ke Jerman itu lebih detail. Jadi misalkan kalian bilang aku tertarik di posisi ini karena dulu aku bekerja sebagai ini gitu, dan aku berpengalaman dalam bidang ini, dan kalian memberikan alasan kenapa pengalaman kalian yang dulu itu kalian anggap cocok dengan pekerjaan yang akan kalian lamar gitu. Itu kalian jelaskan. Nah, struktur surat lamaran yang untuk ke Jerman ya kurang lebih sama aja. Ada pembuka, isi, penutup. Pembukanya ya sebutkan posisi yang kalian lamar dan bagaimana kalian mengetahui lowongan tersebut. Untuk isinya, jelaskan kualifikasi dan pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut kayak yang aku jelasin tadi. Sebagai penutupnya, nyatakan keinginan kalian untuk wawancara dan ucapkan terima kasih. Tiap surat lamaran itu harus disesuaikan dengan posisi yang dilamar dan perusahaan yang dituju. Jadi harus kalian ketik di situ perusahaannya namanya apa, posisinya apa. Jadi nggak bisa kalian daftar ke banyak tempat, habis itu copy paste terus lamaran pekerjaan, hanya bikin satu terus di copy buat semua lamaran, itu nggak bisa. Yang selanjutnya adalah dokumen-dokumen akademik dan sertifikat profesional itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah. Jadi nggak bisa sembarangan ya, harus penerjemah tersumpah aja. Kalian bisa buka website kedutaan Jerman di Indonesia. Di situ udah ada list atau daftar penerjemah tersumpah di Indonesia yang bisa kalian hubungi. Yang selanjutnya adalah notarisasi. Apa sih notarisasi itu? Jadi notarisasi itu adalah kayak legalisasi gitu ya. Nah, dokumen-dokumen yang perlu dinotarisasi adalah ijazah dan transkrip akademik. Itu untuk memastikan keaslian dokumen akademik. Jadi misalkan kalian kan punya dua ya jadinya, ijazah berbahasa Indonesia dan yang terjemahan bahasa Jerman. Nah, yang terjemahan bahasa Jerman itu harus dinotarisasi karena biar yakin kalau ini betul-betul terjemahan dari yang versi aslinya gitu. Jadi bukan karangan si penerjemahnya sendiri gitu. Sertifikat profesional itu harus dinotarisasi juga. Jadi misalkan kalau kalian punya akta atau lisensi internasional itu juga harus dinotarisasi. Lalu yang selanjutnya adalah surat referensi yang tadi aku bilang, dan bukti pengalaman kerja misalkan dari perusahaan sebelumnya itu juga perlu dinotarisasi sebagai bukti asli. Nah, notarisasi itu gimana caranya? Jadi dokumen asli dan terjemahan kalian bawa ke notaris, bilang untuk diverifikasi. Nah, notaris tersebut akan memberikan stempel atau tanda tangan yang mengesahkan dokumen tersebut. Nah, yang selanjutnya yang harus kalian urus adalah visa dan izin tinggal. Nah, visanya itu adalah visa pencari kerja. Kalau kalian belum tahu visa itu apa, aku pernah bikin video tentang visa, tentang paspor untuk orang-orang yang memang belum tahu. Garis besarnya, visa adalah surat izin tinggal. Visa pencari kerja artinya kalian harus mendapatkan surat izin tinggal di suatu negara untuk bekerja. Ini bisa kalian urus kalau kalian
kalian udah diterima kerja. Jadi ngurus visa kan di kedutaan Jerman yang ada di Jakarta. Untuk mendapatkan visa atau izin tinggal di negara orang, kedutaan kan harus memastikan kalian tidak terluntang-lantung di negara orang. Nah, caranya gimana? Mereka pasti tanya, emang kamu udah dapat kerjaan gitu? Kasarnya kayak gitu ya. Kalian urutannya daftar kerja dulu, wawancara dan lain-lain, udah urusannya dengan kerja. Misal kalian diterima, kalian pasti dapat email atau surat penerimaan kerja. Nah, itu yang kalian tunjukkan ke kedutaan bahwa kalian udah bisa diterima gitu. Artinya, ketika kalian berangkat ke Jerman, kalian udah punya gaji untuk hidup di Jerman. Jadi pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan kalian. Begitu kalian udah dapat kerja, kalian cari tempat tinggal walaupun kalian masih di Indonesia. Nah, kalau caranya gimana? Misalkan kalian mau tahu caranya cari tempat tinggal di Jerman dari Indonesia itu kayak gimana, kalian bisa komen di bawah. Nanti kapan-kapan aku bikin videonya kalau kalian mau. Oke? Nah, itu kalian tunjukin juga ke kedutaan. Setelah mereka yakin, pasti mereka kasih izin gitu untuk bekerja. Lalu untuk mendapatkan visa, kalian juga harus menunjukkan asuransi kesehatan kayak gitu. Banyak lah, dan itu urusannya lain. Tuh, ini cuma dokumen-dokumen garis besar yang harus kalian siapkan untuk melamar kerja ke Jerman. Nah, yang selanjutnya kalau dokumennya udah lengkap, kalian udah siap banget, bahasa udah bisa, dokumen udah lengkap. Nah, kalian bisa cari pekerjaan di Jerman melalui situs-situs berikut. Kalian bisa pause videonya, bisa screenshot. Terus biasanya kalau kalian mau tahu info-info lowongan atau pekerjaan atau karir di Jerman, itu biasanya banyak pameran online atau offline, pameran karir yang sering diselenggarakan oleh universitas atau asosiasi profesional atau platform karir, misalkan Goethe Institute atau universitas-universitas yang memiliki jurusan bahasa Jerman itu biasanya menyelenggarakan acara-acara kayak gitu. Nah, dokumen udah lengkap, kalian udah tahu harus daftar kemana. Sekarang adalah proses aplikasi atau proses mendaftar. Sebelum kalian melamar pekerjaan, lakukan riset yang mendalam tentang perusahaan dan posisi yang kalian lamar gitu. Jadi jangan langsung main lamar-lamar aja gitu. Jadi kalaupun kalian daftarnya itu banyak, di banyak posisi, di banyak perusahaan, kalian juga harus periksa satu-satu, periksa website mereka. Jangan sampai kalian ditanya gitu kan, kamu kerja di mana? Di sini. Oh, kamu tahu kantornya di mana? Terus kalian ngangong gitu, nggak tahu kantornya di mana. Terus ini resmi atau enggak? Terus kalian job desk-nya apa? Sebatas apa? Jangan sampai kalian daftarnya posisi A, tapi job desk kalian A sampai Z gitu. Semua kalian kerjakan sendiri. Nah, kan nggak sehat ya. Jadi kalian harus tahu betul. Nah, ketika kalian udah kirim lamaran, kalau udah berapa minggu kalian nggak dengar kabar dari HRD-nya, kalian bisa kirim email untuk menindaklanjut lamaran kalian. Dan bahasanya yang sopan ya, jangan kayak nagih gitu. Nah, selanjutnya kalau secara administratif kalian diterima, pasti kalian masuk ke wawancara. Nah, ini nih yang beda. Kalau di Indonesia, step wawancara ini biasanya cuma sekali, terus udah ditentukan kalian keterima atau enggak kayak gitu. Tapi kalau di Jerman itu biasanya ada beberapa kali wawancara. Ada juga yang diwawancara 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali atau ada yang lebih gitu. Jadi tergantung. Biasanya wawancara pertama itu kayak dasar-dasar aja sih, kayak nanya ceritakan tentang diri Anda atau mengapa Anda ingin bekerja di sini, apa kelebihan dan kekurangan Anda kayak gitu. Yang basic aja gitu kalau yang pertama. Tapi kalau begitu wawancara kedua itu kalian biasanya disuruh praktek atau kalian dikasih kasus yang berhubungan dengan pekerjaan kalian. Gimana kalau misalkan ada kejadian kayak gini, apa yang kamu lakukan? Nah, mereka tuh pengen melihat sikap kalian kayak gimana kalau misalkan ada masalah kayak gini terjadi di pekerjaan yang kalian lakukan kayak gitu. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan pekerjaan dan pastinya kalian akan dapat kontrak kerja. Nah, di kontrak kerja ini jangan keburu kalian karena seneng terus langsung main tanda tangan aja, itu jangan ya, dibaca dulu. Sepanjang apapun kontrak kerja kalian harus baca dulu, karena kalian harus memahami apakah kontrak kerja ini mengandung hal-hal yang sudah kalian sepakati pada saat wawancara, termasuk tentang gaji, tunjangan, jam kerja, tentang masa percobaan. Apakah mereka merugikan kalian? Kalian kan bisa kira-kira. Nah, itu harus dibaca semua dan jangan ragu untuk negosiasi. Misalkan ada ketidakcocokan, pakai alasan-alasan yang logis untuk negosiasi. Nah, hal yang perlu kalian ketahui selanjutnya adalah tentang adaptasi dan budaya kerja di Jerman.
karyawan. Nah, di mana-mana itu ada yang namanya etika kerja, tapi kan tergantung budaya, pasti etika kerjanya beda-beda ya kan. Kalau di Jerman, etika kerjanya adalah satu tentang waktu. Mereka sangat menghargai waktu. Jadi alasan apapun itu nggak bisa dipakai. Misalkan macet lah, inilah. Mereka akan melihat loh, orang ini kok selalu menyalahkan keadaan, yang hujan lah, yang macet lah. Jadi jangan biasakan menyalahkan keadaan, tapi hal yang bisa kamu kontrol adalah dirimu sendiri. Kalau udah tahu macet, ya berangkatnya dari jam-jam sebelumnya gitu. Yang selanjutnya adalah cara berkomunikasi. Orang Jerman cenderung lebih straightforward, lebih to the point, nggak berbahasa-basi dulu. Bukan berarti mereka nggak sopan ya, mereka orang yang sopan, tapi bicara langsung ke inti-intinya aja gitu, nggak perlu merembet kemana-mana, karena mereka menghormati batasan pribadi. Jadi ada orang yang bekerja sampai belasan tahun bersama, mereka nggak saling tahu apakah orang ini menikah, apakah dia punya anak gitu, karena itu adalah hal-hal pribadi yang sebenarnya orang juga nggak perlu tahu gitu. Tapi ya etika kerja ketika di Indonesia ya beda lagi. Kita diperbolehkan untuk bersikap kayak gitu di Indonesia. Misalkan baru kenal aja dengan Pak Gojek, kita udah nanya, Mbak udah nikah, Mbak anaknya berapa gitu. Tapi kita kan biasa aja ya. Nah, tapi orang Jerman itu nggak nyaman kayak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Mencari kerja itu memang proses panjang dan sulit. Nggak segampang aku bikin video ini terus ngomong. Kalian harus betul-betul memahami diri kalian sendiri, kalian bisanya di mana, dan aku doakan semoga semua orang yang sedang kesulitan dalam mencari pekerjaan saat ini dipermudah dan segera mendapatkan pekerjaan yang layak dan cocok dengan mereka, dengan lingkungan kerja yang sehat. Oke, itu dulu dari aku di video kali ini, semoga bermanfaat. Ini cuman garis besar aja. Kalau kalian mau tahu lebih detailnya, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bikinin video lagi. Makasih udah nonton. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum.